Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Belajar Online Fisika dan Math. Hari ini kita akan belajar fisika kelas 10. Materi yang akan kita pelajari adalah gerak parabola atau biasa disebut dengan projectile motion atau gerak peluru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Di sini dikatakan bahwa gerak parabola atau projectile motion is an example of popular two-dimensional motion gitu ya, atau bisa diterjemahkan bahwa contoh dari gerak dua dimensi yang paling populer gitu atau paling dikenal lah gitu ya. Kenapa sih dikatakan gerak dua dimensi gitu ya? Kalau di sini coba diperhatikan gambar ini, kurang lebih nanti gerak parabola itu adalah seperti ini gitu ya. Sebuah peluru ditembakkan, nanti lintasannya seperti ini. Memang dia seperti parabola. Terus kenapa dikatakan gerak dua dimensi? Di mana sih dua dimensinya? Oke, nanti kita akan lihat di video simulasi. Tapi sebelumnya saya perlu jelaskan bahwa gerak parabola ini adalah perpaduan dari gerak vertikal dan gerak horizontal. Oke? Dan juga perpaduan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Atau nanti GLB dan GLBB. Oke? Supaya lebih paham kenapa sih disebut gerak dua dimensi gitu ya, gerak parabola ini. Sekarang coba langsung kita saksikan video simulasi berikut ini supaya lebih paham. Oke, sekarang kita akan melihat contoh simulasi gerak parabola pada percobaan berikut ini. Di sini saya akan menggunakan initial speed-nya itu 20 meter per second ya. Kecepatan awalnya 20 meter per second. Sebenarnya ini bisa kita ubah berapa aja gitu ya. Di sini maksimumnya 30 meter per second gitu ya. Tapi di sini saya akan gunakan 20 aja supaya nanti memudahkan dalam perhitungan gitu. Terus saya juga akan menggunakan sudutnya 45 derajat aja ya. Di sini 45 derajat. Ini bisa kita ubah-ubah berapa aja gitu ya. Tapi saya di sini menggunakan 45 derajat. Karena sebenarnya nanti sudut ini sangat berpengaruh dalam perhitungan gitu ya. Sangat berpengaruh dalam jarak maksimum ataupun ketinggian maksimum gitu. Oke. Jadi sekarang kita coba dulu ya yang 45 derajat gitu. Oke, sekarang langsung saja kita lihat aja contohnya simulasinya. Oke, gerak parabola itu kurang lebih seperti ini gitu ya. Ini saya gunakan slow motion gitu ya. Jadi ketika sebuah peluru ditembakkan, maka dia nanti akan mengalami yang namanya gerak ya, gerak horizontal sama gerak vertikal gitu. Gitu ya, gerak horizontal terhadap sumbu X, gerak vertikal terhadap sumbu Y. Sekarang kita coba lagi, saya percepat dulu ya. Sekali lagi. Gitu, kurang lebih dia seperti itu. Oke. Di sini ada warna hijau gitu ya. Warna hijau ini sebenarnya ini menunjukkan bahwa ini adalah ketinggian maksimumnya gitu ya. Ketinggian maksimum, dan ketika bendanya berhenti di titik ini, maka itu adalah jarak maksimumnya. Oke. Jadi sudut ini sebenarnya sangat mempengaruhi jarak dan ketinggiannya. Kalau kita coba misalkan dia sudut 60 derajat ya, kita coba dulu apakah sama posisinya, kita akan lihat gitu ya. Jadi saya naikkan dulu ya, ini 60 derajat dengan kecepatan yang sama gitu. Jadi kalau kita gunakan 60 derajat, dia semakin tinggi tapi dia semakin dekat gitu jaraknya gitu ya. Jadi adalah ketinggiannya gitu. Oke. Jadi supaya dia makin tinggi nanti, maka kita besarkan aja sudutnya. Kalau kita buat 90 derajat, maka ini tinggi sekali gitu ya. Ini 85 ya. Kalau kita buat 90 derajat, dia akan tinggi sekali, tapi ya jaraknya dekat banget gitu loh. Jadi di titik itu sendiri gitu jaraknya gitu. Tapi tingginya ya pasti lebih tinggi dari ini. Harusnya ya, kita lihat aja. Ya, seperti ini gitu. Oke. Jadi sebenarnya sudut ini sangat mempengaruhi juga. Ya, kecepatan juga sangat mempengaruhi. Ketika kita tambahkan kecepatannya, maka ketinggiannya ini juga pasti akan sangat berbeda. Pasti dia tinggi sekali. Gitu. Sampai lewat ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke 20 meter per second. Kita fokus dulu ke sini ya, yang 45 tadi. Oke. Sekarang ini tadi ya. Oke. Sekarang kita akan melihat kenapa sih dia dikatakan dua dimensi. Di mana sih dua dimensinya gitu ya. Sekarang kita akan melihat terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y ya. Di sini ada velocity vectorsnya sama acceleration vectorsnya gitu ya. Sekarang kita lihat ya, di sumbu X itu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Oke. Ini ada warna
Di sini kalau kalian lihat ada warna hijau dan ada warna kuning. Apa sih artinya warna hijau dan warna kuning ini? Kenapa warna hijau di sumbu Y ini berkurang panjangnya terus tiba-tiba sampai 0, terus panjang lagi, kita ke bawah lihat ya. Sekali lagi, ini dia berkurang panjangnya sampai di sini, nanti dia 0. Dia 0 ya. Atau tidak ada panjang yang warna hijau gitu. Terus nanti turun lagi dia ada panjangnya gitu. Apa sih artinya itu? Di sini saya akan jelaskan gitu ya. Jadi yang warna hijau ini di sini dijelaskan bahwa warna hijau itu menunjukkan velocity vectorsnya, dan warna yellow ini menunjukkan acceleration vectorsnya gitu ya. Jadi kita ulang sekali lagi. Jadi ketika dia di sumbu X, kalau kita lihat ya, yang sumbu X dulu ya, yang sumbu X yang ini sumbu X ya. Ketika kita lihat ini, yang sumbu X ini kecepatannya ini, nanti kecepatannya itu sama saja panjangnya gitu. Jadi normal, atau di sumbu X itu bisa kita katakan hanya berlaku GLB. Oke? Di sumbu X hanya berlaku gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan, it's mean ya, itu artinya berarti constant velocity atau kecepatannya konstan. Tidak ada percepatan. Sekarang kita lihat dulu ke yang ini ya, yang di sumbu X. Oke, yang di sumbu X yang hijau ini, yang mendatar ini, dia nanti panjangnya sampai ke bawah akan sama aja. Kita lihat dulu. Lihat ya, dia sama aja panjangnya gitu. Sampai nanti dia berhenti, baru dia kecepatannya 0 atau hilang. Tidak ada lagi panjangnya gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi di GLB itu hanya berlaku di sumbu X itu hanya berlaku GLB, gerak lurus beraturan. Jadi sebenarnya cukup mudah ya. Sekarang kita lihat di sumbu Y. Di sumbu Y ini yang berlaku itu GLBB. Kalau GLBB itu ya ada kecepatan dan ada percepatan atau constant acceleration gitu ya. Itu di GLBB kalau kita belajar di video sebelumnya. Sekarang kita lihat ya. Nanti acceleration itu ditunjukkan oleh garis warna kuning. Jadi nanti percepatannya itu akan konstan karena memang dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi gitu, tidak akan berkurang, yaitu nanti 9,8 meter per second kuadrat gitu. Oke. Dan kecepatannya nanti akan berkurang ketika dia nanti semakin tinggi dia akan 0 ya. Kalau kita belajar di pertemuan sebelumnya di gerak vertikal ya. Gerak vertikal itu kan menggunakan konsep GLBB, di mana sebuah benda ketika dilemparkan akan mencapai ketinggian maksimum gitu. Ketika dia mencapai ketinggian maksimum, dia berhenti sekejap saja. Ya, sekejap gitu. Sebentar sekali gitu ya. Sepersekian, terus baru dia turun gitu. Kalau dia tidak berhenti, maka dia nanti akan naik terus gitu ya. Jadi kita lihat lagi ya yang di sumbu Y gitu ya. Ada dua. Yang pertama yang hijau dulu ya. Yang hijau ini kita lihat dia semakin kecil, terus nanti dia di sini 0 gitu. Ya, di titik ini dia 0. Oke? Terus nanti dia turun, baru dia memiliki kecepatan lagi. Itu bedanya. Oke, itu gerak vertikal. Sekarang kalau kita lihat warna kuning ya, yang acceleration vectorsnya, vektor percepatan ya, acceleration itu percepatan, dia konstan saja gitu. Jadi tidak berubah-ubah gitu. Coba kita lihat lagi. Seperti ini. Dia konstan percepatannya, dia tidak seperti yang warna hijau ini akan semakin kecil terus panjang, tapi dia memang konstan gitu. Itulah konsep yang akan kita pelajari di gerak parabola, oke? Yaitu perpaduan dari gerak horizontal dan gerak vertikal, atau perpaduan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke? Sekarang kita juga bisa mengukur jaraknya nih ya. Kita fokus dulu yang tadi 20 meter per second sama 45 derajat ya. Kita juga bisa mengukur jaraknya. Berapa sih jaraknya maksimumnya ini gitu ya. Wow. Oke, di sini ini tadi yang 40 meter, yang 20 meter, ini tadi yang 20 meter per second itu jarak maksimumnya adalah 40,8 meter. Berarti tadi kan titik tengahnya warna hijau ini kan, maka ini seharusnya 20,4 ya. Gitulah ya, ini di sini. Terus ketinggiannya bisa juga kita ukur menggunakan ini. Wow, keren juga ya. Kita bisa ukur ya. Jadi berapa sih ketinggian maksimumnya gitu kan? Ya sekitar seginilah. Sekitar ini belum pas. Kita pasin dulu dong. Oke. Ini harusnya sekitar 10 ya. Gitulah.
Ya, sekitar 10 meter gitu. Ini ketinggian maksimumnya, ini jarak maksimumnya. Nanti bisa kalian ubah. Nanti kita akan buktikan benar nggak sih jaraknya 10 meter sekian gitu ya, atau jaraknya sekitar tadi 40 meter ya, tadi ya sekitar 40 meter gitu ya. Kita nanti juga akan bisa mendapatkannya dengan menggunakan rumus yang akan saya jelaskan berikutnya gitu. Oke, nanti ada rumusnya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa percepatannya itu konstan ya di vertikal, tapi di vertikal itu yang berubah itulah kecepatannya gitu ya. Lihat nanti pada setiap titik dia berubah kecepatannya gitu. Ini. Oke, bisa dilihat ya. Tapi kalau di horizontal kecepatannya tetap saja. Oke, jadi nanti ada jarak sekian ya. Jadi dia bisa aja jaraknya sekian, terus ketinggiannya juga sekian gitu ya. Ketika dia mencapai jarak 9,4 meter, kita lihat ketinggiannya berapa gitu. Ketinggiannya hanya, ya kita lihat dulu. Ketinggiannya hanya 7,43 gitu. Jadi berbeda ya, berbeda jaraknya, berbeda juga ketinggiannya, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Kita akan lihat nanti di rumus dulu dan contoh soalnya. Oke, setelah melihat video simulasinya, saya berharap kalian mengerti gitu ya. Kalau belum mengerti, nanti silakan ditanyakan. Oke, sekarang kita akan masuk atau melihat formula-formula yang ada di gerak parabola ya, atau projectile motion. Di sini ada in horizontal direction dan ada juga in vertical direction gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari in horizontal direction. Formula-formula di arah horizontal gitu ya, karena tadi perpaduan dari gerak horizontal dan gerak vertikal gitu ya. Di gerak horizontal ini kita hanya menggunakan konsep GLB, oke, gerak lurus berubah beraturan atau constant velocity, oke. Jadi kita fokus dulu di horizontal direction gitu ya, oke. Yang pertama kita dulu rumusnya untuk kecepatan ya, initial speed atau kecepatan awalnya. Nanti untuk kecepatan awal berlaku nanti Px0 sama dengan P0 cos theta. Oke, kenapa sih P0 cos theta? Nanti akan saya jelaskan. Terus apa sih Px0 itu? Ini adalah kecepatan awal di sumbu X gitu ya, kecepatan awal di sumbu X. Terus nanti yang kedua ada speed at arbitrary time atau kecepatan pada waktu tertentu. Oke, untuk kecepatan pada waktu tertentu nanti di horizontal direction pada bidang horizontal itu sama aja dengan initial speed atau Vx sama dengan Vx0 sama dengan P0 cos theta. Jadi sama aja karena memang kita belajar di GLB itu bahwa constant velocity atau kecepatannya konstan atau tetap gitu. Jadi tidak ada perubahan kecepatan. Makanya di sini mau 1 detik nanti mau 2 detik nanti kecepatannya tetap aja sama gitu. Jadi misalkan sebuah benda dilemparkan 10 meter per second gitu ya. Terus nanti kecepatan awalnya nanti ya tetap 10 meter per second, kecepatan kedua juga 10 meter per second, kecepatan ketiga juga 10 meter per second. Itu adalah GLB, constant velocity. Paling yang membedakan nanti di gerak parabola dia adalah cos. Kenapa sih cos theta? Nanti kita akan lihat kenapa menggunakan cos gitu ya. Karena ini juga berhubungan dengan komponen vektor. Oke. Sekarang kita lihat lagi untuk posisi ya, position at arbitrary time gitu ya. Posisi pada waktu tertentu sama aja dengan GLB ya, di horizontal yang kita pelajari sebelumnya, X ya, sama dengan Px0 dikali T ya. Initial speednya dikali time gitu ya, waktunya gitu. Jadi X ini jarak gitu ya. Kalau biasa kita gunakan juga S nggak apa-apa gitu. Jadi di sini kita gunakan aja X karena memang sumbu X sumbu Y gitu. Jadi kita gunakan aja X. Terus itulah position at arbitrary time atau posisi suatu benda ya, atau peluru yang tembakan itu pada waktu tertentu, kira-kira seperti itu. Terus kita akan lihat maximum range gitu ya. Jadi nanti jarak terjauh ya. Jadi maximum range ini nanti jarak terjauh yang ditempuh oleh benda sampai berhenti. Kalau tadi dilihat simulasi, ketika dia mencapai ketinggian maksimum terus dia turun lagi, nanti berhenti di tanah gitu atau sebuah titik, maka itulah maksimum atau jarak terjauhnya sampai benda itu berhenti. Jadi di sini rumuskan bahwa xt sama dengan P0 kuadrat per G gravitasi ya dikali sin 2 theta gitu. Oke. Tergantung tetanya nanti berapa. Oke, gitu ya. Terus kita sekarang akan lihat in vertical direction gitu ya. Rumus-rumus di bidang vertikal yang pasti ini menggunakan gerak
vertikal ke atas, dan juga gerak lurus berubah beraturan atau nanti constant acceleration gitu. Tapi di sini hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sehingga nanti nilainya 9,8 meter per second pangkat 2, atau kalau dibulatkan nanti 10 meter per second pangkat 2 supaya memudahkan perhitungan gitu. Oke. Di sini initial speednya P0 sama dengan P0 sin theta. Lihat ya, beda ya. Ini P0 cos theta, di sini P0 sin theta. Terus nanti speed at arbitrary time gitu ya, pasti berbeda gitu. Jadi speed at arbitrary time P sama dengan P0 min GT. Beda dengan speed at arbitrary time di horizontal direction gitu ya. Oke. Jadi kenapa sih pakai yang ini? Ya ini rumus umum di kecepatan di gerak vertikal ya. P0 sama dengan min GT. Kenapa min? Karena bendanya nanti ke atas gitu. Jadi akan semakin lambat gitu ya. Terus posisi ya, posisi at arbitrary time ya sama dengan P0t minus setengah GT pangkat 2. Ini juga masih rumus umum, oke? Terus nanti maximum height gitu ya. Ketika benda mencapai ketinggian maksimum tadi ya, kalau di video simulasinya tadi itu warna hijau gitu, yang kecil itu ya, yang benda berhenti sekejap. Itu nanti HM sama dengan ya, saya singkat aja HM ketinggian maksimum P2 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Perhatikan bedanya dengan maximum range gitu ya. Kalau di sini P0 kuadrat per G, di sini per 2G. Terus di sini sin 2 theta, kalau di sini sin kuadrat theta. Oke? Beda. Oke, ada dua beda di sini. G 2G sin 2 theta sin kuadrat theta. Itu bedanya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sama kalian kenapa sih P0 cos theta gitu ya. Pasti kalian bertanya-tanya. Oke? Saya berharap kalian akan mengerti ya kenapa pakai cos theta. Kita lihat ya, kalau tadi ya, kalau kita gambarkan di sini aja. Terus misalkan sebuah benda dilemparkan gini. Oke, gini kan. Oke, sampai ke bawah nanti. Kalau kita lihat ini kan vektornya P gini ya. Ini P-nya kan. P. Oke. Kalau kita belajar komponen vektor, P ini komponennya ini, P ini ada Px gitu ya. Terus ada PY nanti terhadap sumber komponen vektor dari kecepatan ini. Oke. Terus di sini ada PY gitu. Atau nanti ya PY, PX gitu ya. Kalau kita belajar di komponen vektor pada materi vektor sebelumnya gitu. Terus di sini ada theta kan. Oke. Terus kalau kita lihat ini, jadi gini dia. Ini gini. Terus ini. Oke. Ini ya. Ini V-nya. Terus di sini PY, terus di sini PX, oke, PX, oke, gitu ya. Terus di sini theta. Kalau kita lihat ini kan segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Jadi ini PY-nya tadi, maka ini adalah kalau di sini tetanya, maka ini samping, terus ini depan, terus P ini adalah miring, P ini adalah miring, oke, ini miring P-nya. Sekarang untuk mencari sin theta berarti depan per miring, depannya PY. Per miring P gitu ya, maka benar ya, depan per miring ya, maka PY nya adalah PY sama dengan kali silang dong, maka P kali sin theta gitu ya. Oke. Demikian juga di sini ya, untuk mencari cos theta nanti berarti cos theta sama dengan samping per miring. Jadi cos theta-nya sampingnya apa? Perhatikan kalau di sini tetanya, maka sampingnya ini gitu ya. Ini theta, ini samping gitu. Jadi theta itu pas di bawahnya itu adalah sisi samping gitu. Oke, di depannya theta itu yaitu depan gitu. Jadi sampingnya adalah PX, ini PX. Oke. Per PY gitu. Jadi maka bukan P ya. Tapi PX miringnya adalah P gitu. Sorry. Jadi maka PX sama dengan P kali cos theta. Jadi dapat dari situ gitu ya. Jadi ini kenapa P0 cos theta. Kalau ini P0, maka ini kita buat aja P0 gitu, kecepatan awal gitu. Jadi kita buat aja P0. Oke, gitu ya. Kecepatan awal ya, kalau ini P0 gitu. Seperti itu, ini P0 gitu ya. Jadi tinggal buat aja P0 cos theta gitu. Oke, ini juga bisa kita ubah dengan PX0. PX0 tadi P0 ya. Cos theta. Udah tahu ya kenapa tadi
P0 cos theta ya dari sini ya. Oke, dari sini dikali T. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Terus ini maximum range-nya nanti akan saya jelaskan lagi. Terus initial speed-nya ini P0 sin theta. Terus ini juga bisa kita ubah. Ini udah rumus umum ya. Kalau biasanya kan PT sama dengan kalau kita belajar gerak vertikal P0 min GT gitu ya. Ini memang udah rumus umum. Tapi karena dia sumbu Y, jadi kita buat aja P-nya. Itu hanya tambahkan dia aja. Itu menunjukkan dia di sumbu Y gitu ya. Atau vertikal ke atas gitu. Jadi ini nanti P0-nya bisa kita ubah jadi P0 sin theta. Ya, ini P0 dikurang GT gitu. Terus nanti PY position at arbitrary time sama aja. Ini juga bisa kita ubah P0 sin theta. Ya, sin theta dikali T dikurang setengah GT pangkat 2 gitu. Terus kita akan lihat ke contoh soal. Oke, kita langsung lihat aja ke contoh soal. Jadi ini rumus yang kita gunakan di projectile motion. Jadi lumayan banyak sih gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita paham konsep GLB dan GLBB dan konsep vektor, jadi sebenarnya cukup mudah gitu, lumayan mudah lah gitu ya. Kita akan lihat contoh soalnya. Oke, sekarang kita akan bahas contoh soal ya. Di sini sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 200 meter per second membentuk sudut 30 terhadap sumbu horizontal ya, terhadap sumbu X. Tentukan kalau G-nya 10 meter per second, ini 10 meter per second pangkat 2 ya. Jadi saya ubah dulu. Tentukanlah komponen of initial velocity, komponen kecepatan awalnya, terus komponen of velocity at position 5 seconds after shooting. Terus the time when the projectile reach the peak of its speed. Terus the time required by the projectile to reach the ground again if the ground is flat. And then Hmax-nya gitu ya. Terus maximum range-nya gitu. Oke. Sekarang kita mulai dulu dari yang A gitu ya. Yang A ini di sini aja saya jawab dulu ya. Oke, kita mulai dulu yang A gitu ya. Yang A. Di sini aja saya buat, boleh? Oke. Yang A ini komponen of initial velocity, berarti yang tanya telah P0x gitu ya. Komponennya berarti di sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Berarti P0x dan P0Y gitu. Ya, berarti P0x adalah P0 cos theta. Oke, berarti P0-nya berapa? P0-nya itu adalah 200 meter per second gitu ya. 200 meter per second dikali cos theta, cos 30 ya. Cos 30, terus ini nanti 200. Cos 30 itu adalah setengah akar 3 ya. Ya benar ya, setengah akar 3. Jadi adalah nanti 200 kali setengah 100. 100 akar 3 meter per second gitu. Itu adalah P0x-nya. Sekarang P0y-nya. P0y sama dengan berarti P0 sin theta gitu ya. Berarti 200 kali sin 30. Maka 200 tadi ya, 200 meter per second dikali sin 30 setengah, jadi adalah 100 meter per second. Itulah kecepatan terhadap sumbu Y-nya gitu ya. Terus kecepatan di sumbu X-nya adalah 100 akar 3 gitu. Oke. Sekarang komponen of velocity and position 5 second after shooting gitu ya. Ini sebenarnya gampang saja gitu ya. Yang pertama itu sumbu X dulu. Jadi kita buat di sini sumbu X ini bagian B ya. Di sumbu X gitu ya. Di sumbu X berarti komponen velocity-nya berarti Px, berarti Px-nya ya, bukan P0 lagi tapi Px pada saat 5 second gitu ya. Berarti tetap aja sama gitu. Itu sama dengan P0x, berarti P0x-nya tadi 100 akar 3 karena sama aja, nggak ada perubahan gitu. Terus position 5 second after shooting berarti X-nya ya, X sama dengan Px kali T gitu. Oke, benar ya. Px kali T berarti Px-nya berapa tadi? Px-nya tadi 100 akar 3 ya. 100 akar 3 dikali T-nya 5. Jadi ini nanti 500 akar 3 gitu. Oke. Terus untuk sumbu Y yang B sumbu Y ya, di sini aja saya buat B sumbu Y. Oke, untuk B sumbu Y yang pertama itu adalah PY-nya. Oke, tadi PY sama dengan P0Y gitu ya. P0Y G kali T. Maka P0Y-nya tadi berapa?
100 ya, P0 Y gitu ya, bukan 200 tapi 100 dikurang G kali T-nya. G itu kan 10 ya, di sini kita disebutkan, dikasih tahu, maka 10 kali T-nya kali 5 gitu. Jadi 100 dikurang 50 dia adalah 50 meter per second gitu. Oke. Jadi kita lihat ya, kecepatannya di sumbu Y itu semakin berkurang. Dari 100 meter per second di sumbu Y-nya menjadi 50 meter per second. Jadi memang dia berkurang gitu ya. Oke, itu adalah untuk kecepatan di sumbu Y. Oke, di soal kan ditanya component of velocity and position 5 second after shooting, kan berarti posisinya juga di sumbu Y kita harus cari setelah 5 second ya. Jadi ketika 5 detik bendanya bergerak, kira-kira posisinya di mana atau berapa meter dari posisi awal. Ini tadi di sumbu X-nya 500 akar 3 gitu ya, 500 akar 3 meter dari posisi awalnya, tapi ketinggiannya kita harus cari ketinggiannya udah berapa meter sekarang gitu ya. Jadi kalau seperti ini gitu ya, ditembakkan dari sini gitu ya. Kira-kira misalkan ini 5 sekian gitu ya, 5 sekian di sini. Mungkin ketinggiannya sekian, jaraknya sekian gitu ya. Nah, sekarang jaraknya kita udah dapat, sekarang ketinggian yang mau kita cari gitu. Oke, jadi masih tetap bagian B ya, tapi kita akan mencari Y-nya. Oke, Y sama dengan apa tadi rumusnya? P0Y atau P0 ya, sama aja P0Y dikali T ya, dikali T min setengah GT gitu, pangkat 2 ya. Jadi P0 nya tadi 200, P0 nya 100 ya, jadi kita nggak gunakan 200. Jadi 200 ini kita nggak gunakan di perhitungan kalau udah dapat P0 X nya sama P0 nya gitu. Jadi kita fokus ke sini, kecuali nanti untuk Hmax dan maximum range nya gitu ya. Oke, sekarang P0 nya 100 ya, 100 dikali T-nya tadi 5 dikurang setengah kali 10 dikali 5 pangkat 2 gitu. Jadi 500 kurang setengah kali 10, 5 dikali 25 ya. Jadi nanti 500 dikurang 125 itu nanti 375 meter. Wow, tinggi juga ya. Yalah tinggi karena ini 200 meter per second itu cepat banget ya. Wow, itu sangat cepat sekali. 200 meter per second itu kayaknya roket deh gitu ya. Gak tau deh peluru bisa secepat itu gitu ya, 200 meter per second gitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi P0 X nya udah dapat 100 akar 3 gitu ya, P0 Y nya juga. Terus components of velocity and position 5 second after shooting juga udah dapat gitu ya. Ini bukan hanya velocity tapi posisinya juga kita udah dapatkan. Jadi kecepatannya setelah 5 detik kita telah dapatkan gitu. Di sumbu X tetap aja, mau 10 detik juga tetap aja gitu. Yang berbeda itu di sumbu Y. Jadi kita gunakan rumus yang ini. Oke. Terus di sumbu Y juga kita udah dapatkan ketinggiannya nanti berapa setelah 5 detik gitu ya. Setelah 5 detik ketinggiannya sekian gitu. Oke, sekarang kita akan bahas C ya, waktu yang dibutuhkan peluru untuk mencapai ketinggian maksimum. Jadi tadi kalau misalkan gambarnya seperti ini ya. Seperti apa? Seperti ini. Oke, misalkan gini dia. Oke, misalkan inilah ketinggian maksimumnya. Berarti Hmax ya. Oke, ketika mencapai ketinggian maksimumnya maka P-nya adalah 0 ya. Berarti PY kecepatan di sumbu Y ya. Maka PY-nya adalah 0. Oke, maka tadi rumus PY apa? PY sama dengan PY0 atau P0Y ya. P0Y min G kali T gitu. Oke. Karena ini adalah maksimum ya, satu sini karena dia maksimum. Jadi kecepatan di sumbu Y itu adalah 0. Jadi kita akan mencari T-nya. Berarti oke, PY sama dengan P0Y min GT. Maka 0 sama dengan ya. P0Y tadi P0 sin theta ya. Tadi udah kita dapatkan 100 ya. Benar ya, 100 dikurang GT. G-nya adalah 10 kali T gitu. Jadi kita dapatkan nanti kita pindahkan aja 10T sama dengan 100 gitu, maka T sama dengan 100 per 10. Jadi T-nya adalah 10 sekian. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum itu adalah 10 sekian. Atau rumus ini nanti supaya gampang, 0 sama dengan P0Y min GT, maka GT sama dengan P0Y, maka T sama dengan P0Y min G. Inilah rumus mencari
waktu pada ketinggian maksimum gitu ya, P0 Y per G gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Cara masih bisa diikuti ya. Jadi P0 Y atau P0 ya bisa aja per G gitu. Oke, jadi P0 Y-nya tadi 100 ya, 100 G-nya 10, jadi 10 scan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimal adalah 10 scan. Jadi ketika dia sampai ke atas, sebelum turun dia udah 10 detik gitu. Terus di sini the time required by the projectile to reach the ground again if the ground is flat gitu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan si peluru untuk mencapai tanah, kalau misalkan tanahnya itu datar gitu, seperti ini, datar gitu ya, maka berapakah waktu yang dibutuhkan? Gampang saja, jadi tinggal 2 kali T-nya ya, 2 kali T-max-nya. Jadi ini tadi T-max ya. Jadi ketika dia mencapai ketinggian maksimum, waktu yang dibutuhkan 10 scan, maka untuk mencapai tanah ya tinggal klikkan aja 2 kali 10 gitu, 20 scan gitu. Kalau dia ke sini 10 detik, maka di sini juga ke sini 10 detik. Jadi jumlahnya adalah 20 detik gitu. Gitu aja gitu ya. Jadi nggak terlalu susah. Oke, sekarang Hmax ya, atau ketinggian maksimumnya. Tadi ketinggian maksimum rumusnya adalah Hmax sama dengan P0 kuadrat ya per 2G kali sin kuadrat theta. Benar ya? Yang ini ya, sin kuadrat. Sekarang P0 kuadrat itu adalah berarti 200 pangkat 2. Jadi kita gunakan ini sekarang. 200 pangkat 2 dibagi 2 kali G 2 kali 10. Ya, dikali sin kuadrat theta, berarti sin 30 pangkat 2 gitu ya. Jadi nanti dapatlah 200 kali 200 itu 40.000 ya. 40.000 ya, dibagi 20 dikali sin 30 itu adalah sin 30 itu setengah ya, benar, setengah pangkat 2. Oke, ini bisa kita coret dulu ya, sama 2-nya 4 gitu ya. Jadi ini tinggal di sini 2000 ya, 2000 karena nolnya udah hilang 1 ya, dikali seperempat. Wow, 2000 dikali seperempat, setengah itu kan, setengah pangkat itu kan seperempat ya, setengah kali setengah. Jadi 2000 dikali seperempat itu adalah 500 gitu ya, 500 meter. Wah, tinggi sekali ya. Jadi ketinggian maksimumnya adalah 500 meter, itu sangat-sangat tinggi sekali gitu ya. 500 meter itu bukan jarak yang pendek gitu ya, bukan ketinggian yang pendek, tapi ketinggian yang sangat tinggi gitu. Wow. Oke, jadi ketinggian maksimumnya adalah 500 meter. Terus kita lihat maximum range-nya gitu ya. Jadi jarak ini ke sini ya. Jadi jarak terjauhnya ya, bukan dari sini ke sini, tapi saya buat dari sini ke sini aja. Oke. Jadi maximum range-nya adalah tadi X ya, X max-nya atau X terjauh gitu ya, X total ya, X total tadi saya buat, X total sama dengan P0 kuadrat per G kali sin 2 theta, bukan kuadrat ya. Maka P0 kuadrat itu berarti tadi P0 kuadratnya udah dapat ya, 40.000 dibagi G-nya 10 dikali 2 kali sin 2 kali 30 ya, berarti sin 2 theta itu 2 kali theta-nya 30, berarti sin 60. Langsung saja saya buat di sini sin 60. Kenapa? Karena 2 kali theta gitu. Jadi ini 4000 ya, 4000 dikali sin 30 itu adalah 4000 ya, dikali sin 30, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Oke, jadi nanti dia 4000 dikali setengah itu 2000 ya, 2000 akar 3. Oke, jadi jarak terjauhnya adalah 2000 akar 3. Kalau mau dikalikan, dibulatkan 2000 kali 1,71, karena akar 3 itu adalah 1,71. Kalau ini ke sini nanti 2000 akar 3, maka ini ke sini nanti tinggal bagi 2 aja, 1000 akar 3 gitu ya, di sini. Gitu caranya. Kalau ini ke sini 2000 akar 3. Tapi kalau ditanya berapakah jaraknya ketika benda mencapai ketinggian maksimum, bukan total ya, berapakah jarak ketika benda mencapai ketinggian maksimum, maka tinggal bagikan 2 aja yang ini. Dari sini ke sini tadi 2000 akar 3, maka
X-nya ketika mencapai ketinggian maksimum adalah 1000 akar 3, tinggal dibagi 2 gitu, 1000 akar 3. Oke, kira-kira seperti itu ya gerak parabola. Jadi sebenarnya mudah kalau paham GLB dan GLBB-nya, kalau lancar akan lebih mudah lagi. Semoga dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Sampai jumpa pada materi atau diskusi berikutnya. Sekian, terima kasih. See you next time.